yang telah mengerahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mensukseskan acara ini, yang mudah-mudahan dicatat amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya sangat tersanjung sekali saya bisa duduk bersama bapak-bapak dan ibu-ibu atau mas-mas dan mbak-mbak, karena kesempatan ini saya sedang berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah. Di dalam hadis Nabi disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Mudah-mudahan pertemuan ini dicatat oleh Allah dan kelak kita akan dikumpulkan bersama Al-Qur'an di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan saya untuk dipercaya atau diberikan amanah memberikan satu materi kepada guru-guru TPQ. Sebenarnya saya tidak memiliki banyak pengalaman di dalam menyampaikan materi, karena saya ini dari dulu tuh seringnya melalang buana, belum punya banyak pengalaman memberikan materi. Jadi saya mohon maaf ketika nanti ada beberapa keterangan ataupun penjelasan yang belum bisa dipahami. Dan yang terpenting adalah kehadiran saya ini adalah silaturahim dengan para guru-guru TPQ. Harapan saya mudah-mudahan kelak besok kita semua dikumpulkan bersama ahli-ahli Al-Quran, bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin nanti yang bisa saya sampaikan hanya sekedar ya pengalaman saya dulu menjadi murid TPQ, dan juga pengalaman bagaimana guru-guru saya mendidik saya dalam membina Al-Quran ini. Dan juga seperti yang diminta oleh Mas In'am selaku tuan rumah, nanti disuruh menyinggung tentang makharijul huruf dan juga qiraah sab'ah. Ya, mungkin tipis-tipis saja. Ya, mudah-mudahan ya saya alhamdulillah sudah melalui tahapan-tahapan itu. Baik, saya ingin mengawali dengan bercerita dulu atau tahaddus bin nikmah tentang kemuliaan orang yang belajar Al-Quran. Jadi ini saya boleh cerita dulu Bu ya. Saya boleh cerita dulu. Jadi alhamdulillah saya ini, kata Mbah Toha tadi, satu alma mater sama Mbah Fadol, Mas Nidol, Mbah Nidol itu sebenarnya mbah saya. Jadi saya kan sama beliau ini masih cucu, cuman nggak mau dipanggil mbah, takut tua. Jadi
saya mondok di Jember, di Yasinat asuhan Kiai Haji Imam Bahoy Burhan. Sampai mulai dari awal hafalan sampai akhirnya hatam 30 juz. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa sekali. Kenikmatan hafal Quran ini tidak hanya Allah berikan insya Allah besok di akhirat, tapi juga di dunia. Sekedar pengalaman saya dengan barokahnya Al-Quran ini sudah diberikan banyak sekali keistimewaan. Ya, pertama, saya itu dulu pernah ikut lomba, ya, lomba tahfidzul Quran, mulai dari tingkat bawah, ya, tingkat desa sampai tingkat ASEAN. Jadi waktu itu tingkat ASEAN ya juga mewakili Pondok Jember, tapi status saya sudah pulang di Blok Agung. Itu sehingga saya mendapat hadiah karena juara, hadiahnya jadi tamu undangan Raja Saudi, menjadi tamu kehormatan haji tahun 2010. Kemudian saya itu dimudahkan untuk berkeliling ke beberapa tempat, ya, di Jawa maupun di luar Jawa, khususnya di Sumatera waktu itu, ya. Waktu itu ya karena berkahnya Al-Quran ini. Kemudian saya tahun 2015 berangkat ke Maroko untuk melanjutkan studi akademik saya. Waktu itu tesnya juga ada Al-Qur'annya, dan orang yang hafal 30 juz menjadi prioritas. Jadi langsung waktu itu ya tesnya bahasa Arab, baca kitab dan juga Al-Qur'an. Karena pesertanya banyak dan saya lebih diunggulkan Quran, akhirnya langsung berangkat. Kemudian tahun 2019 saya diberi kesempatan juga untuk menjadi imam di Eropa, di Belanda dan di beberapa negara di Belgia, kemudian di Jerman. Ini salah satunya berkah Al-Quran. Karena Rasulullah SAW itu ya pernah bersabda. Jadi sabdanya begini, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran dan zikir kepadaku, ya zikir itu macam-macam, ya, zikir ingat kepada Allah, maka aku Allah akan memberikan sesuatu yang melebihi dari orang-orang yang sekedar meminta saja. Jadi orang sibuk dengan Quran, mondok itu sebenarnya kalau melihat hadis ini nggak usah sibuk-sibuk dungo. Jadi udah pasti diberi yang lebih. Tapi kalau udah sibuk Quran, mondok, tapi tidak lupa doa, nah ini malah lebih lagi Allah memberikannya. Jadi kalau Allah itu kan jelas janjinya, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka aku akan ijabahi. Tapi ini ada kekhususan orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran dan ilmu Allah. Nah ini yang saya rasakan begitu. Jadi semuanya tidak lepas dari berkahnya Al-Quran, berkahnya guru-guru Al-Quran yang mendidik saya. Yang pertama, jadi pengalaman saya menjadi murid TPQ. Dulu saya sebelum mondok di Yasinat Jember, asuhannya Kiai Bahoy, dulu saya juga udah pernah TPQ di
di rumah di Blok Agung sendiri. Kemudian saya lanjutkan di Yasinat untuk pasca. Saya tidak ingin menceritakan bagaimana saya dulu belajar begini. Yang jelas saya itu orangnya malas gitu. Cuman saya ingat guru saya bagaimana memberikan contoh didikan Al-Quran kepada saya, yaitu ada dua pendekatan, ya, pendekatan jiwa, pendekatan raga, pendekatan zahir, pendekatan batin, pendekatan emosional, ya, juga pendekatan spiritual. Tidak hanya sekedar ngajar-ngajar, tapi juga bagaimana hati ini tidak kosong, ya, hati ini tidak kosong. Ya Allah, jadi ini bedanya pendidikan agama atau dalam hal ini TPQ, pendidikan Al-Quran, dengan pendidikan umum. Kalau pendidikan umum mungkin hanya sekedar memberi, ya, umumnya, ya, tapi tidak menguatkan hati. Bagaimana hati ini juga diberikan ilmu, butuh asupan ilmu untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang memberikan ilmu itu hakikatnya semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengalaman saya lebih kepada guru saya, guru Al-Quran saya, yaitu Kiai Bawoy Burhan. Itu beliau itu selalu dengan Al-Quran ini istiqomah. Beliau prinsipnya kalau beliau sakit, kalau masih bisa jalan itu tetap berangkat ngaji. Ini tidak sakit pilek gitu saja langsung izin nggak ngajar, enggak. Tapi pokoknya standarnya nggak masuk itu nggak bisa jalan. Ya kena cikung lah ya, mungkin cikung yang parah itu bisa. Nah, itu karena melihat Al-Qur'annya ini. Nah, kemudian beliau itu selalu ketika saya lomba kemana-mana itu selalu mengiringi, enggak dilepaskan, kamu ikut lomba sana tingkat kabupaten 5 juz, 10 juz, 15 juz, tidak, tapi beliau langsung, karena saya dilalah menangi beliau itu pas sehat-sehatnya. Sekarang ini udah agak sakit, kadang udah nggak ngikuti. Jadi akhirnya ketika mau tampil dikuatkan hatinya, niate ditoto, niate krono Gusti Allah, niate krono ngaji karo guru-guru Al-Qur'an, niate mentashehkan bacaan kepada ahlinya dan sebagainya. Itu ojo niat hadiah. Ojo niat hadiah. Hadiah kan karena hadiah Quran itu menggiurkan. Ya itu tadi sampai haji itu kan hadiah, ya. Hadiah. Jadi dikuatkan seperti itu. Jadi penting sekali karena Al-Quran ini nggak bisa kita menjadikan misalnya lahan untuk ma'isyah, lahan untuk mencari ekonomi, tidak bisa. Al-Quran ini betul-betul orang yang dipilih Allah, dan di situ betul-betul hati ini yang mengisi Al-Quran itu adalah Allah. Makanya di dalam Al-Quran kan, misal kita itu baca Quran ya nggak boleh cepet-cepet, biar cepat selesai, nggak boleh, karena yang mengumpulkan Al-Quran di dada orang yang membaca adalah Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kamu jangan tergesa-gesa wahai Muhammad untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran yang kamu ikuti dari malaikat Jibril. Sesungguhnya yang mengumpulkan hati, yang mengumpulkan Al-Quran di hatimu itu adalah Allah. Nah, ini
ini cara ya. Biasanya orang simaan Quran itu kan di benernya sidik langsung nyaut, padahal yang benernya belum selesai sampai wakaf ya. Nah ini tata caranya, selesai dulu baru didengarkan dengan seksama sama yang baca tadi baru dibaca. Nah, itu menjadi sebuah metode itu. Yang hafalan-hafalan tuh, ya kan? Jadi sangat penting kehadiran guru dalam mendidik Al-Qur'anul Karim. Lebih-lebih Al-Qur'an ini cara pengajarannya itu kan beda dengan ilmu yang lain. Kalau Al-Qur'an ini jelas ada 2 syaratnya, yaitu sanad yang muttasil, sanadnya bersambung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga talaki atau musyafahah. Musyafahah itu adu mulut ya. Kalau lughat secara bahasa itu adu mulut, tapi secara istilahnya ya bertatap muka dengan guru. Nah, sekarang ini musim pandemi gimana? Nggak bisa bertatap muka. Ya ada ulama yang membolehkan, ada, tapi dengan syarat yang ketat. Yang jelas punya pulsa ya ini, atau nyambung sama internet lah. Nah, ini nggak boleh mandek-mandek, itu sinyalnya. Ini boleh sekarang untuk masa pandemi ini. Tapi hukum asalnya adalah musyafahah mubasyarah, langsung. Karena Nabi itu yang ngaji dengan malaikat Jibril. Kemudian para sahabat ngaji langsung kepada Nabi. Kemudian para tabi'in ngaji kepada sahabat, seterusnya sampai kita sekarang. Jadi yang terpenting itu adalah kebersamaan guru itu membersamai anak didiknya. Mungkin itu sekedar cerita saya, karena saya tadi itu mengirimkan materi ya lewat filenya, mungkin bisa dibuka. Ya nanti tipis-tipis saja, bahasa Mas Ilham tipis-tipis. Ya, saya bingung judulnya apa, cuman ya judul yang familiar saja, yang kesannya itu juga juga bisa diterima, simple, yaitu profesionalisme guru. Ya, apa? Buku. Oh. Oh ya, ada yang nggak kelihatan mungkin, tapi nggak apa-apa, mungkin nanti dibawa pulang atau di share lewat HP. Nanti kalau materinya kurang memahami, nanti bisa dibaca lagi. Yang jelas mungkin keterangan saya ini juga berbeda atau keluar dari ini, cuman malah jadi tambahan, malah ini dapat keterangan, insya Allah juga dapat kalau bisa dipahami. Kembali lagi, jadi profesionalisme guru di sini yaitu tujuannya kita ingin menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka. Ya, jelas. Ketika kita mempunyai anak atau mendidik anak, semua itu tujuannya adalah ingin menyelamatkan keluarga kita. Di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini ada hadis yang lebih spesifik tentang Al-Qur'an atau ahli Qur'an. Misalnya ibu ini belum sempat belajar Al-Qur'an ya, ataupun menghafal Qur'an,
Tapi anak didik atau anak kandung ibu itu hafal Quran, ini juga bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Jadi orang yang hafal Quran bisa menyelamatkan 10 keluarganya yang sudah dinas masuk neraka. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Tapi ya jangan mengandalkan anaknya ini. Ya nanti tiba-tiba nggak mau anaknya gimana? Ya. Jadi semuanya harus punya modal untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Kemudian di dalam pendidikan Al-Quran ini ada 3 komponen penting ya, untuk berhasil di dalam mencari ilmu itu. Kata Imam Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, yahtaju fit ta'allum wat tafaqquh ila jiddi thalathatin. Butuh 3 komponen besar untuk berhasil di dalam mencari ilmu. Yang pertama, al-muta'allim, murid, al-mu'allim, guru, dan al-ab, orang tua. Ya, ini kalau nggak ada dukungan orang tua nanti guru-guru juga lemes, ya kan? Ya ini nalurinya ini karena sudah juga disampaikan oleh Syekh ini kan udah pengalaman di dalam menjelaskan bagaimana berhasil di dalam menggapai ilmu. Jadi ada beberapa peran guru yang sangat penting untuk dimiliki dan diperhatikan, yaitu pertama, korektor, sebagai mengkoreksi anak didik terutama pada adab atau etika, karena ada yang mengatakan al-adab qabla al-ilmi atau ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Jadi dikasih tata krama dulu. Kalau bahasa tasawuf itu ada takhalli, ada tahalli, baru ada tajalli. Takhalli itu membersihkan diri ya dengan adab, diberikan cara supaya enggak ngelangkai sirah orang tua gitu ya. Kemudian tahalli, diperhias diri dengan ilmu, dengan wawasan pengetahuan. Nah, ini. Kemudian guru juga harus menjadi informator, ya, pemberi kabar tentang perkembangan bagaimana sekarang ini, dan juga menjadi panutan, ya, tidak hanya memberi contoh, memberi, tapi tingkah lakunya sendiri ya beda dengan apa yang diomongkan. Jadi harus memberi dan menjadi contoh. Karena Rasulullah SAW ini keberhasilan dakwahnya ini yang paling bisa dilihat adalah beliau ini menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Mungkin juga bisa memberi informasi tentang metode-metode yang sekarang lagi berkembang. Jadi harus tahu informasi bagaimana metode yang paling jitu, yang paling efektif untuk anak itu bisa menerima. Nah, ini informator. Kemudian guru juga penting menjadi organisator. Jadi mengelola bagaimana dia ketika diamanahi jadi pembimbing ini gimana akhirnya, sifatnya pembimbing itu bagaimana. Ini menuntut kita untuk menjadi orang yang bisa memanage. Kemudian penting juga guru ini harus menjadi motivator, memberikan motivasi kepada anak didik, ya, bisa sebuah kisah-kisah, ya, sebuah
mauidhah, ya, kisah-kisah nabi, kisah-kisah ulama yang berjuang. Jangan dilihat hanya kehidupan sekarangnya, misal contoh siapa tokoh atau ulama yang sekarang ini diziarahi banyak. Nah, itu bagaimana dulunya. Nah, ini diceritakan supaya anak itu tergugah. Semuanya tentu tidak lepas dari perjuangan. Bagaimana mungkin yang paling dekat dulu kita berikan contoh biar orang itu tahu, yaitu perjuangannya Mbah Yai Toha Muntaha. Bagaimana mendirikan pesantren, merintis pesantren, kemudian membuat metode Bituko ini insya Allah lebih efektif. Dan itu harus guru ini juga harus tahu begitu. Ya. Kemudian selanjutnya upaya peningkatan kualitas guru. Nah, ini ada yang sifatnya itu eksternal, ada yang internal. Eksternal ini faktor yang dari luar. Jadi faktor yang dari luar, guru ini di samping ada program-program yang ada di instansi atau di TPQ-nya sendiri, juga aktif di program-program luar, lewat penataran atau metodologi yang dari luar. Ya. Kemudian yang internal ini sangat penting karena ini lebih kepada untuk diri sendiri. Dari segi internalnya harus ada terus gitu motivasi ataupun inspirasi untuk terus memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri. Nanti mungkin di TPQ-nya itu ada rutinan. Kalau sekarang biasanya tadarusan, ya, tadarusan di lembaga sendiri. Itu sangat membantu sekali karena kadang kita membaca sendiri itu benar, padahal ketika disimak orang lain ya masih ada yang salah atau mungkin terlewatkan informasi itu. Jadi bisa di situ nanti kursus, ya, ada dengan cara kursus. Misal aku kok diangkat tiba-tiba jadi guru ini, tapi saya belum pernah ngaji misal. Ya, jadi saya belum tahu di metode Bituko ini bagaimana cara merekrut guru, tapi yang jelas guru ini harus kompeten, ya, harus kompeten. Dan insya Allah kalau soal sanad ikut Mbah Yai Toha Muntaha, dan insya Allah Mbah Yai Toha Muntaha sanadnya sampai mutasil sampai Rasulullah SAW. Ya, kemudian aktif juga mengikuti penataran metodologi dan manajemen supaya bisa tersosialisasi dengan baik. Mungkin itu dari profesionalisme guru, ya. Nanti mungkin terakhir saya buka sharing aja biar saya pun juga bisa istifadah dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Selanjutnya tahsin ini, ya, ini sebenarnya mungkin sudah jelas, ya. Tahsin itu memperbaiki diri atau menghiasi atau membaguskan. Kalau tahsinul qiraah adalah membaguskan bacaan. Saya ringkas saja. Dari tahsin, tartil itu hampir sama, ya, membaguskan. Tajwid itu sama, tahsin, tajwid, kemudian tartil. Ini 3 kata yang hampir sama. Semuanya adalah membaguskan atau mengindahkan. Jadi itu semua juga berlandaskan Al-Quran. Jadi Al-Quran memfirmankan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kita itu enggak serta-merta disuruh membaca Quran saja, enggak. Tapi baca Qurannya juga harus dengan tartil.
Lah sekarang tartil itu gimana begitu? Tartil itu waratil Qur'ana tartila. Banyak sekali ulama mengambil atau menyandarkan dalil waratil Qur'ana tartila ini dengan pendapatnya Imam Ali, Sayyidina Ali, yaitu at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yaitu tajwidul huruf, memperindah huruf, meletakkan huruf sesuai dengan hak-hak huruf itu. Ya. Nanti di sini ada pembagian makharijul huruf, ada sifat-sifat huruf. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, ini mengetahui tanda berhenti. Ini kaitan dengan makna, kaitan erat dengan makna. Jadi Al-Qur'an ini diperintahkan membaca, diperintahkan juga mentadabburi Al-Qur'an atau menghayati isi kandungan Al-Qur'an. Kan begitu. Jadi perintahnya itu Al-Qur'an itu 3. Membaca, menghayati atau memahami isi kandungan, yang ketiga mengamalkan. Ini Al-Quran itu perintahnya 3 itu. Jadi kalau kaitan erat dengan baca adalah tajwidul huruf, yaitu makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, mengetahui berhenti dan memulai adalah waqaf wal ibtida. Tanda-tanda baca itu, tanda berhenti. Ya. Lah, makharijul huruf di situ ada 17 kalau menurut Ibnul Jauzi, ya. Menurut kitab Jazariyah, Imam Al-Jazari itu ada 17 makharijul hurufi sab'ata asyar 'alal ladzi yakhtaruhu manikh tabar. Ini dulu dilakukan kalau dulu. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Gitu. Makharijul huruf ada 17 tempat. Makharij itu jamak dari makhraj. Makhraj itu tempat mengeluarkan huruf. Nah, pembagian makharijul huruf di sini sebenarnya mungkin kalau bicara soal tajwid makharijul huruf ini udah pada tahu ya. Udah pada tahu. Ya, di sini hanya teorinya saja, ya. Teorinya jadi ada 17, di situ juga ada sifat-sifatnya. Mungkin saya hanya bacakan saja. Nanti kita langsung praktek dengan baca surat Al-Fatihah, gitu saja ya. Nanti akhirnya kita akan menemukan apa saja makharij, apa saja sifat-sifat huruf itu. Pertama, makharijul huruf itu dibagi 5. Ada al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut. Rongga mulut. Kemudian ada al-halq, tenggorokan. Ada al-lisan. Lisan ini mulut itu. Kemudian asy-syafatain, 2 bibir. Kemudian al-khayshum, yaitu rongga hidung. Nah, ini mungkin sudah pernah belajar ya. Ya, saya bukan niat untuk ini menggurui lagi, cuman ini sebuah teori saja. Kemudian al-jauf yang pertama itu lebih pada contoh-contoh huruf mat itu ya. U, I, A gitu. Ini contoh nuhiha, nuhiha ini. Kemudian al-halq. Al-halq ini huruf lebih pada huruf idhar. Tenggorokan semua pada huruf idhar itu. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian al-lisan. Al-lisan ini huruf yang keluar dari lidah. Ada banyak sekali ini. Qaf, jim. Jadi misal qaf ini lebih mirip sama apa? Kaf. Mustaqim. Kalau enggak dinaikkan di apa? Di lisan ini
sini hampir tenggorokan atas ya, hampir ini masuk ke huruf al-halq. Tapi di sini qaf ini di langit-langit atas, jadi qa. Enggak, kalau ka kan ada sifat yang berbeda yaitu hamas. Nah, di sini hamas itu berdesis, kalau qaf enggak berdesis. Kalau qaf enggak berdesis. Nah, kemudian ada asyafatain. Asyafatain itu dua bibir, fa, wawu, ba, mim. Jadi intinya huruf ini dua bibir ini bergerak. Kalau ko kan nggak bergerak. Tapi kalau fa ini semua bergerak. Ya, kemudian khayshum ini pokoknya dengung. Ini huruf dengung. Mim, ini mesti masuk ke hidung. Masuk hidung. Kalau enggak masuk hidung, masuk ke mulut ya berarti enggak kurang benar. Ini secara teori ahli qiraat. Teori ahli qiraat. Nah, nanti kita akan mencontohkan atau ya langsung saja ya. Jadi di sini kok saya nggak nampilkan sifat ya. Oh, nggak ada. Ada sebenarnya, cuman kok nggak di maktub di sini. Baik, langsung saja kita coba ya Bu, Bapak mempraktekkan surat Al-Fatihah ya, kita sharing saja. Mungkin saya dulu, kemudian nanti diikuti. Kenapa kok saya memilih surat Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini bagian dari rukun qauli dalam sholat ya. Rukun qauli dalam sholat. Jadi dalam hadisnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat atau tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Gimana? Di sini ada di syarahnya di kitab Kasyifatus Saja ya, kemudian Safinatun Najah, di situ dijelaskan syarat-syarat bagaimana membaca Fatihah yang benar. Jadi Al-Fatihah itu kan hurufnya ada 138. Kalau dengan tasydid, kalau tasydidnya dihitung ini 156. Nah, ini kalau ada terjadi lahan di dalam membaca Al-Fatihah, lahan itu sebuah kesalahan. Kesalahan ya. Kesalahan itu ada dua. Kesalahan yang sifatnya khafi, ada yang sifatnya jali. Kalau khafi itu ringan. Ringan itu kesalahannya hanya dalam bentuk dengungnya atau panjang pendeknya ini. Kalau khafi itu kesalahannya ringan yang tidak sampai ulama mengatakan membatalkan sholat. Tapi kalau lahan yang jali, lahan yang fatal, kesalahan yang fatal itu bisa sampai merusak sholat. Karena ini urusannya dengan makna. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin ini kan pakai ha, alhamdu. Artinya apa? Segala puji. Tapi kalau alhamdu apa maknanya? Segala kekurangan, kecacatan. Ini milik Allah. Ini fatal apa enggak ini? Fatal. Kalau enggak fasih membedakan antara hak dan hak ini udah fatal. Misal siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, ini baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amtu alaihim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang an'amtu alaihim, yang aku beri nikmat. Aku katanya. An'amta, ini kan jelas an'amta itu maksudnya jenengan Gusti Allah, khitabnya ke Gusti Allah. Tapi kalau an'amtu berarti langsung
Ini salahnya fatal. Makanya ketika salah mengucapkan ini, ulama berpendapat tidak sah sholatnya. Makanya penting sekali kita mentahqiq atau membenarkan bacaan Al-Fatihah kita. Baik, kita mulai. Pakai lagu apa? Pakai lagu apa ini? Lagu qiraati. Lagu apa yang biasanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu ya. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti kita bareng-bareng dulu, kemudian diikuti setelah selesai sampai waladhdallin, nanti nyoba 1 2 baca Fatihah. Ini kita membaca dengan lagu Ros. Ini lagu, harus tahu lagu Al-Qur'an tuh. Karena Al-Qur'an itu akan lebih indah ketika dilakukan dengan yang indah, kan begitu ya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'anu hasanan. Karena suara yang indah itu akan memperindah Al-Qur'an itu juga. Jadi banyak cerita orang yang masuk Islam karena mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan suara indah. Muammar itu dulu pernah qiraah di Australia ceritanya itu. Kemudian setelah qiraah itu banyak orang-orang sekitar yang masuk Islam. Kemudian ada orang yang mau bunuh diri, gantung diri, tapi pas mau gantung diri itu mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan dari sebelah, akhirnya nggak jadi bunuh diri. Nah ini hikmahnya, karena Al-Quran itu lihat sekarang gimana, suara saya nggak enak, mau membaca Quran, gimana? Ya, jadi standarnya pokoknya kalau nggak bagus ya dibagus-baguskan gitu loh, dibagus-baguskan. Nah sekarang Quran kan ada aturannya. Kalau misal lagu-lagu itu lagu-lagu Timur Tengah begitu ya, lagu-lagu Timur Tengah. Makanya kemarin ada perdebatan membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, itu gimana hukumnya? Oh ada Gusnya ini lagu Ahli Batu Masail. Nah, langgam Jawa ini gimana hukumnya? Nah, ini ada pro kontra, ya, ada yang pro kontra. Jadi ada Habib Zain bin Smith, ulama Madinah, itu mengatakan apa? Kita tidak berkenan untuk membuka Al-Quran dibacakan dengan langgam yang bebas, langgam daerah, karena nanti akan mempengaruhi makna. Jadi orang itu akan jadi hiburan. Al-Quran itu nggak jadi angen-angen, nggak jadi pelajaran, tapi malah jadi hiburan. Nah ini karena kita ini kan bisa belajar lagu-lagu Arab, lagu-lagu yang dibacakan oleh misalnya Syekh Sudes, Syekh Musyair Rosyid, ya kan? Lagu Arab itu ada 7. Lagu Arab itu ada 7. Jadi ada, kalau yang pernah belajar qiraat pasti tahu ini. Lagu Bayati, lagu Nahwan, lagu Soba, lagu Ros, lagu Hijaz, lagu Jiharka, lagu Sika. Lagu Sika. Ini 7. Sekarang karena lagu-lagu itu apa? Lagu-lagu yang bikin hati itu tatmainnul qulub gitu. Hati itu anteng, hati itu bisa menangis. Misal
Lah sekarang yang dikembangkan oleh masyayikh Timur Tengah itu lagu-lagu ya bermula dari 7 lagu itu, cuman dikembangkan variasinya, tapi tidak keluar dari lagu itu. Ada nanti Bayati Kurdi, ada Ros dan sebagainya, Ros Ta'alan Nawa dan sebagainya. Nah ini kalau belajar itu harus sendiri, nggak bisa, harus kursus suara dulu, yang suaranya masih kayak nggak tahu lah, ngoroknya aja udah jadi lagu ya. Ya, dah. Kita sekarang baca dengan lagu Ros, lagu umum ini. Didengarkan baru diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Himinash Sya ini beda dengan sod ya. Himinas ini sama mencucunya, tapi kalau sod itu cucu, himinas. Tapi kalau shin ini mempunyai sifat tafasyi, yaitu menyebar. Mulut ini menyebar. Sya. Coba sya. Shi. Shu. Jadi bukan sa ya. Sa, sya, ini beda. Terus kemudian tasdid harus ditekan. Tasdid ini soalnya sebenarnya 2 huruf. Kalau ketika kita menghilangkan tasdid bacaannya a'udzu billahi minasyaitha, ya, enggak himinasyaitha, berarti shinnya itu 1, berarti menghilangkan 1 huruf. Nah, ini nanti ada pendapat ulama yang tidak mengesahkan sholat tadi. Nah, itu kita harus khuruj minal khilaf. Ya, harus keluar dari zona yang enggak aman. Kita harus cari aman, belajar dan belajar. Ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi Sekarang huruf jim. Jim itu nggak boleh ya. Jim. Nah, kenapa? Karena jim itu hurufnya huruf jahr, ditampakkan tapi tidak hamas. Kebalikannya jahr adalah hamas. Hamas itu berdesis. Ya, berdesis. Rojim, jim. Kalau jim berarti berdesis apa enggak? Nah, kalau berdesis berarti tidak sesuai hurufnya, padahal bukan huruf hamas, sifatnya bukan sifat hamas. Jim itu jim, jadiju, coba baj, bukan baj tapi baj. Rojim. Dah, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrojim, tafkhim ya, roknya berharokat fathah. Terus sekarang kalau misal ada yang membaca tarkik gimana? Nirrojim, gimana? Boleh apa enggak? Nirrojim. Wallahu a'lam. Nah, kalau ini sebenarnya ada keterangannya di kitab Fathul Manan gitu. Jadi melihat karena sebelumnya harokat kasroh, nirrojim. Ya, jadi gimana ya boleh aja, nggak usah disalahkan. Tapi kan kita cari yang selamat, yang umum, nggak usah kontroversi. Nanti kalau wah kok bacanya gitu, kok beda dengan kita, nah, akhirnya nanti malah ya. Tapi kalau sampai orangnya kontroversi ya nggak apa-apa. Ya, pengennya beda gitu. Tapi tujuannya untuk menampilkan ilmu. Nanti tak kasih tahu biar orang tahu ini boleh. Ya. Ya. Dah.
Kemudian bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Hirrahmanirrahim. Ha, coba ya. Ha. Hi. Hu. Bah. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi sin itu punya sifat sofir. Sofir itu bersiul seperti halnya suara burung. Jadi harus bis, sod, zai, sin. Ini sifatnya adalah sofir, bersiul. Harus ada z-nya atau sin-nya atau sod. Ini bis, nggak jelas ya, nggak bersiul ya, berarti kurang sifatnya. Sifat dari sin itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi alhamdu harus haknya jelas, jangan sampai alhamdu. Ini alhamdu ini udah jadi lahan yang jali tadi itu. Alhamdu maknanya udah kekurangan, setiap kekurangan itu milik Allah. Nah, ini sangat beda sekali dengan alhamdu, segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil a, ya. Ini kalau nggak bisa mengucapkan huruf a, kemudian jadinya a, alam. Alam artinya apa? Sakit. Tuhan yang maha sakit. Nauzubillah ini. Jadi harus fase ini membedakan hamzah dan ain. Ini jadi lahan yang jali nanti kalau nggak bisa benar pengucapannya. Rabbil alamin. Coba. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya. Jadi ini nggak boleh Rabbil alamin, sama kayak tadi alhamdu. Ini namanya apa? Tawallud. Bacaan mantul. Mantul ini hanya khusus bacaan qalqalah saja. Yaqra'u, yadkhulu, yaj'alu. Mantul, beranak. Tawallud itu artinya beranak ya. Beranak. Kayak ibu-ibu beranak, ya kan? Akhirnya tawallud, cuman dipantulkan. Nah, ini biasanya sulit kalau al begitu setelahnya huruf halak, huruf yang di tenggorokan ini sulit. Ha itu kan huruf tadi huruf halak ya. Terus a, rabbil a. Ini seringnya itu mantul. Alhamdulillah rabbil a. Nah, ini sulit. Artinya sering terjadi kesalahan itu. Nah, ini gimana? Harus ya dihilangkan. Alhamdulillah. Coba. Misalnya sekarang ingin membenahi anak muridnya yang masih tawallud, mungkin ibu-ibu ya kan yang sulit gitu. Biasanya kalau udah tua belajar lebih sulit ya kan. Nah, itu caranya begini. Ini saya dari guru saya itu menghilangkan tawallud di jeda agak lama, kemudian dibaca terus sampai cepat. Alhamdu. Jadi udah awalnya jeda lama, kemudian cepat insya Allah
bisa hilang temponya. Nah, jadi alhamdu. Ya ini. Jadi di dalam tajwid ini ada dua. Ketika kita gak bisa menahan jadi tawalud alhamdu, tapi ketika terlalu menahan jadi saktah alhamdu. Alhamdu ya. Saktah apa enggak ini? Kallabal rona aywaja qayyima jeda tanpa bernapas sama kayak alhamdu. Nah, ini kalau biasanya kalau takut jadi saktah tapi latifah. Alhamdu. Ini ada saktahnya masih, tapi latifah. Latifah itu lembut, kecil. Ya bagaimana tipis lah ya, tipis-tipis saja. Nah, jadi bagaimana ya harus dihilangkan. Saktah latifahnya ini harus dihilangkan dengan tadi caranya. Mungkin kalau ingin menghilangkan itu. Ya, dah. Saya ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bisa dilihat sendiri-sendiri nanti. Kalau masih tawalud ya dilatih sendiri segitu caranya. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, kaf ini hamas, sifatnya hamas ya. Berdesis ki, ka, ki, ku, kaku. Coba ka, ki, ku. Maliki. Nah. Kemudian yaumiddin, dal ini bukan yaumiddin, din. Ini bukan hamas tapi jahar. Jadi nggak ada desisnya. Kok ada malik yaumiddin ini jelas masih masih sering makan gorengan. Enggak, jadi masih logat Jawa. Dal ini kan ini berbicara soal teori ya kan, teori yang langsung dari kitab-kitab itu. Jadi dal ini bukan hamas tapi jahar. Din, da, coba da, di, du, bad. Nah, qalqalah. Bukan da, di, du, bad. Enggak. Yaumiddin, coba. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta, ini juga huruf hamas ya, ta. Bukan jangan terlalu, jadi sa. Jadi ta nanti. Ta aja sedikit didesiskan, ta. Kenapa kok didesiskan? Biar nanti beda dengan huruf to. Kalau ta itu kan hampir sama kayak to ya kan. Ti. Kalau ti kan. Ti ini. Kalau ta ini gandengannya to yang sering ketika hurufnya itu berharokat kasroh ataupun domah. Ini yang biasanya orang itu bacanya kayak nggak ada bedanya gitu. Padahal ya ketika mengucapkan nggak stop, misal uhitu wala yuhituna, misal bisyai'in min almi wala yuhituna, berarti tak itu. Kalau tak apa artinya? Itu cari sendiri. Jelas berbeda itu. Yuhituna wala yuhituna, kan begitu. Kalau ti apa? Ti ya, misal ti lah gitu. Ati. Ya, contoh di Quran banyak ada. Jadi ini beda dengan ti. Nah, ini jadi bisa lebih dibedakan lagi dengan sifat huruf yaitu ti.
Ti. Kalau to tidak hamas, tidak berdesis. Kalau ta ini gandengannya to, ya. Kalau zal gandengannya apa? Zod. Zu. Kalau zal zu biasa. Kalau zod, kalau harokat dhammah zu harus. Kalau kasroh zi zal. Zi. Zi harus zi. Gak bisa kita biasa saja bilang zi. Mangzalladzi itu biasa. Tapi kalau zod harus zi. Biar Aliyil azim, Aliyil azim, Aliyil azim. Nah, ini udah beda artinya. Nah, ini jadi lahan yang jali. Hah? Oh, mau bertanya langsung apa nanti? Apa sudah? Sedikit lagi. Oke. Oh, tentang bacaan ini, iya. Langsung aja nggak apa-apa lah, biar cair. Bacaan seperti apa yang berdesis tadi itu, apakah ada cara-cara tersendiri dalam pembacaannya? Misalkan posisi lidah itu harus bagaimana, seperti tadi itu. Apakah lidahnya itu digigit sedikit atau posisi lidah ada di belakang gigi? Mungkin dari pembaca posisi lidah itu ada cara-cara tersendiri. Iya. Jadi kaitan dengan huruf kan ada dua tadi ya, ada makhorijul huruf, makhraj, ada sifat. Kalau kalau huruf dikeluarkan ya harus hurufnya dulu apa? Ta misal, ta ini letaknya di ujung lidah, berarti di ujung lidah. Kemudian sifat ya desis atau tidak. Kalau desis ya tinggal didesiskan ta, ya kan gitu. Standarnya dua itu, makhraj dan sifat. Gitu. Artinya lidahnya itu apakah digigit sedikit atau terserah, yang penting ininya ca. Ya sedikit saja sudah masuk ke sifat, udah sesuai dengan sifat itu. Kalau mubalaghah, kalau terlalu justru malah nggak boleh. Nanti sama dengan huruf yang lain, misal fa, ta. Nanti kedengarannya malah sa atau sa, ada huruf sa juga, ya kan? Nah itu, makanya semua itu sudah ada ukurannya, begitu. Kalau terlalu justru malah nggak boleh, terlalu ya. Kayak misal kolkolah mustaqim sampai dalam gitu, ya. Nggak boleh ya karena sakit ya kan, kalau terlalu dalam kan sakit. Mustaqim nggak usah dalam-dalam, artinya di atas ini memang hurufnya itu tempatnya di atas. Mustaqim, nggak usah mustaqim ini sampai cekuan gitu kan. Jadi setelah baca Quran malah sakit semua tenggorokannya, malah nggak, besoknya kapok aku baca Quran malah jadi gitu. Ya standarnya sedikit saja sudah pokoknya. Jadi ada satu huruf itu memiliki banyak sifat ya. Seperti to ini zal misalnya, zal to ini to misalnya. To itu hurufnya jahr, bukan kebalikannya apa? Hamas tadi tidak berdesis. Kemudian isti'la itu diangkat to tuy harus diangkat. Harus dot juga begitu. Dot itu diangkat di. Kalau enggak diangkat jadi di dal. Kan begitu. Huruf isti'ala itu apa? Khussodautin kid itu ya. Kho, sod, dot, to, lo, ghain, qaf. Udah hafal kalau itu kan. Nah, jadi itu ada satu huruf memiliki beberapa sifat. Yang semuanya itu adalah membedakan satu huruf ke huruf yang lain. Intinya begitu. Itu ya. Sudah bisa dipahami atau kurang jelas? Ya, insyaallah. Kok kayak terpaksa gitu. ta, anta. Artinya gini, seperti bacaan dot itu. Kalau misalnya ada cara tersendiri dari posisi lidah itu seperti bacaan do, apakah sudah bunyi do biasa, apa harus
samping lidahnya do biasa. Ada yang bertuju saja, ada yang berputar keliling. Ya. Ya. Bot itu kan memang ada tiga bisa kanan, bisa kiri, bisa kanan kiri. Oke. Ya. Jadi kalau kiri itu lebih mudah. Bi. Kalau kanan itu agak sulit. Kalau kanan kiri paling sulit, tambah sulit. Kalau di depan. Iya. Bi. Kalau dulu tuh ya angel, gambarannya juga angel. Tapi kan memang apa ya? Ya ada kan beda-beda orang itu kan. Kadang ada yang ini nggak bisa, jadi akhirnya harus ke kanan, yang kanan. Tapi orang itu pengen istimewa, harus fasih tenan. Ya itu samain boleh gitu. Kanan kiri. Tapi ya Ustadznya itu menuntut santrinya harus sefasih ustadznya. ya, jadi kalau untuk pembelajaran kan nggak apa-apa. Jadi kan kita biasanya harus fasih. Tapi nanti kan ketika membaca ya udah biasa. Nanti udah agak biasa. Itu hanya ajli taklim saja untuk karena pembelajaran. Misal pokoknya nggak sampai mengeluarkan ilat. Nanti kalau mengeluarkan ilat kayak ya anjing ya. Gitu. Yalhath. Tatruk yalhath gitu kan. Anjing itu kan gitu ditinggalkan atau dibiarkan ya melet-melet kan gitu. Di Quran sifatnya. Jadi kalau sa ini kan dikeluarkan dikit. Sa. Kan enggak sampai sa. Kalau enggak dikeluarkan. Biasa da. Pokoknya normal kok. Huruf-huruf itu ketika didengarkan kan normal sebenarnya. Ya. Normal, cuman ini diteorikan begitu loh. Ini tempatnya di sini. Nanti ada sifat yang harus membedakan dengan huruf yang ini gitu. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Tadi sampai mana? Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Coba. Ihdinas. Ada yang ulama itu kan ini cara ya. Ulama ada yang bilang atau guru saya lah dua versi itu ihdinas enggak sampai karena kenapa? Kalau nanti takutnya ismam, menggabungkan dua harokat kan gitu, dhammah kasroh, jadi menggabungkan dua harokat nanti khawatirnya masuk ismam. Tapi jadi akhirnya bacanya apa? Ihdinas gitu. Nah ini biasanya orang itu atau anak nggak bisa baca atau membedakan huruf shad dan shin, si dan shi. Kok itu sama-sama mencucu tuh bu, gitu kan? Iya, beda tapi mencucunya. Nah ini gimana cara mempelajari? Ini ada cara mudah. Misal kalau shad, caranya gimana? Sa dulu, sa, swa, akhirnya so. Kalau sya kan langsung sa, sya kan langsung gitu. Tapi kalau sa, swa, so, dah. So ini, nah ini membedakannya. Kalau shi kan langsung shi. Kalau akhirnya so, sa, swa, so, sui gitu akhirnya dibedakan untuk membedakan itu. Jadi itu tentunya kalau guru tadi kan versi ya, yang jelas itu kan sudah boleh. Kalau ismam itu kan jelas harokatnya itu.
artinya penggabungannya itu jelas. Tapi kalau ini kan kita cepat gitu loh, untuk membedakan ihdinas shira nggak sampai ihdinas suwira kan gitu, nggak sampai nggak sampai suwira, tapi shira, cuman bentuk mulutnya saja ya. Mustaqim nggak mustaqim biasa jadi apa? Jadi intinya makhraj ya. Ada yang membaca itu guru ya versi mustaqim nggak sampai mustaqim. Yang penting apa? Makhrajnya sudah membedakan dengan kaf. Kalau kaf nanti mustaqim ya kan, kim mustaqim. Tapi kalau qaf mustaqim. Jadi saya memberikan satu gambaran ini biar saya hanya menyampaikan kebolehan dalam menyampaikan itu. Guru-gurunya begini. Jadi biar nggak terlalu fanatik gitu ya. Dan saya ada itu yang fanatik gitu, harus gini. Akhirnya kesulitan. Kok aku sulit mentok padahal aku ya ini dulu ya gini ya. Boleh. Gurunya juga jelas kok. Nah, ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Nah, bukan alaihim ya. Biasanya orang alaihim, ale. Kalau dipisah, misal kalau ya-nya dihilangkan udah ale. Ya. Le itu apa? Imalah, majere, ale. Majere, imalah itu ada bacaan-bacaannya, ada tempatnya sendiri. Kalau ala ya ala, enggak boleh ale. Ala harus dipisah dulu. Alaihim, coba. Alaihim. An'amta. Nah, ini juga nun sukun sama kayak al tadi itu. Ketika bertemu dengan huruf falak itu pengennya tawalud ya. An'amta. Coba an'amta. Lagi? Nah, ini udah hilang. Jadi nanti kalau masih tawalud tadi latihannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tasdid ya. Pokoknya tasdid itu ada jeda. Waladdallin. Jangan lama-lama, ini bukan idgham ya. Lam ini bukan idgham. Bolin, cukup ditekan saja. Dah, contoh mungkin satu yang baca dari laki-laki dulu, terus kemudian perempuan. Setelah itu kita pindah ke qiraah sab'ah. Contoh, karena waktunya udah hampir zuhur. Silakan, mungkin ada satu yang mau praktek. Sinten? Mengacungkan gigi aja, gigi. Monggo. Jangan ditahan, sinnya jangan bis. Nah. Ditampilkan lagi sofirnya. Berarti kurang sofir ya tadi. Kurang siulnya. Bis. Jangan bis. Ini ditahan. Bis. Nah, lagi.
Nah ini sebentar, ada yang sering ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sering ada ya, kadang qiraat ada yang baca itu padahal nggak ada tasdidnya. Itu istilah dalam tajwid tatni namanya, tatni. Tatni itu ya menambahi huruf nun atau mim biasanya. Kafirun, kafirun, habis, kafirun, habis. Ya. Ini tatni, ini salah, kesalahan ini juga. Ya. Ya, monggo lanjut. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ro ini harus tetap ada sifatnya yaitu tikror. Tikror itu ngulang-ulang meskipun itu tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun tafkhim ini kan tafkhim ya, tapi harus r-nya harus ada. Enggak rahmanirrahim jadi niwa ya. Enggak, tapi r-nya harus ada tetap. Cuman tafkhim itu tebal, mufakham atau ya tebal. Ya. Tadi sampai mana? Alhamdulillah. Ar-Rahman ya. Nah, ya. Ma-nya kepanjangan, satu alif saja. Terus dinnya masih ada hamesnya. Ini din. Ya. Coba ini ketika kasroh harus sampai selesai kasroh. Mustaqim, jangan langsung lembreh lagi. Mustaqim. Nah, ini nanti ada istilah-istilah kan kasroh itu kan 3 nanti masuknya itu ada taklil, ada imalah. Kalau taklil itu kalau imalah kalau kasroh i, kan begitu ya. Jadi ini semua ada riwayatnya. Ada tadi sanadnya tadi. Ini pada waktu kapan kita boleh taklil, boleh imalah dan sebagainya. Jadi harus i, nggak boleh berubah mustaqim. Jadi repot ya kan. Nah ini kalau mau tahqiq ini kita belajar style tahqiq ya. Artinya tahqiq itu betul-betul. Nanti kalau setelah itu prakteknya ya kalau belum tahqiq ya nggak tahu. Ya monggo. Lagi ihdinas mustaqim ya ta ya ada nya saya ghairil ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin kurang ghairil maghdu gha ini sampai ghor-ghoroh sini ya. Biasanya ghor-ghoroh itu paling atas tenggorokan. Gha sama kha. Ini kalau gha ini lebih gereng, lagi gede lagi. Maghdu ada gh-nya harus. Kalau ghairil maghdu berarti wawu berarti maghdu ya. Maghdu
Ghairil maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Waladdallin 6 harokat. Dallin. Dah. Mungkin itu ya. Sekarang perempuan mungkin. Sinten yang mau mencoba? Ani. Yang masih Bisa nih. monggo. Biar jadi referensi nanti. Ada mic dah, ada mic. Satu. Ini ada 2 ya. Hah? Ini. Kan mic kan, mic. Oh. Ya nih, Ya. bentar. Ya. Silakan. Ini untuk mentor belum TPK ini. Kok hapus ya? Ada sifat. Iya. Kok nggak ada? Nggak tak tulis lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau mau nafkhimkan jangan nanggung-nanggung ya. Hirrahmanirrahim. Jangan hirrahmanirrahim. Ini nanggung. Hirrahmanirrahim. Jadi kalau tasydid itu pasti nekan ya. Kayak iyyaka na'budu itu kan ditekan. Iyyaka. Nirrah. Ya. Jadi jangan nanggung-nanggung. Lagi sekali lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Pokoknya ketika kasroh ya atau dhammah pun sama. Itu kan kita kadang itu kendalanya malu kan. Rud, ya Allah mencucun, malu atau rin, meringis malu. Padahal itu ya seperti itu. Nanti ada istilahnya itu apa ya? Harokatnya berubah gitu loh, maksud saya. Kayak kafirun. Jadi kan mestinya udah sempurna dulu kafirun, jangan kafirun. Nah, itu nanti ada yang membaca itu ada harokat lain gitu. Kemudian kafirin, kalau gak i terus nanti jadi taklil ataupun imalah. Kafiri i. Nah, ini. Ya. Ya, lanjut. Maliki yaumiddin ya, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, alaihim beda. Ya. Ya, siratal ladzi lagi. Lanjut terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Dah itu mungkin seperti itu ya. Jadi ala ini harus teliti. Jangan alaihim, biasanya alaihim.
tes. Ya. Koreksinya sedikit. Ya. Tapi ini juga apa ya? Kan menjadi catatan begitu untuk kesempurnaan bacaan, tahqiq. Jadi kalau tingkatan bacaan itu kan ada ada 3 Bu ya. Ada istilahnya itu tahqiq, ada istilahnya itu tadwir, ada istilahnya itu hadar. Tahqiq itu kita baca gini pelan dengan betul-betul memperhatikan. Tapi kalau tadwir ini pertengahan. Ini yang biasa dibaca biasanya murotal itu kan agak cepat kan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadwir setengah pertengahan. Tapi kalau hadar ini agak cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini gimana hukumnya? Ya boleh, semuanya boleh. Yang jelas semuanya harus tartil. Harus masuk warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu tadi itu. Nah, harus semuanya harus tartil. Tartil itu ya makanya kayak wajah, ada wajah ya. Pembolehan wajah. Wajhun itu suatu yang dipilih oleh imam atau rawi. Misal mat arid li sukun itu boleh berapa? Boleh 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat kan begitu ya. Jadi 2 harokat ini kafirin, udah boleh. Jadi kalau biasanya belajar qiraat itu dipraktekkan 3-3-nya. Kafirin. Nah, ini untuk membedakan. Mungkin itu ya terkait dengan tahsin atau makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Mungkin nanti penjelasan tentang sifat saya akan kirimkan lagi karena ini tadi udah masuk pada edit jadi hilang di edit mungkin. Mungkin sekarang terakhir yaitu qiraah sab'ah ya. Ini mungkin ada waktu, masih ada waktu ya. Yang suara kemarin yang kirim itu kategorinya apa sampai nanti? Yang mana? Suara yang standar tipiko itu masuk sab'ah apa nanti? Nanti sampai klasifikasi. Oh, Yang kemarin ya. Contoh. Ini gimana itu lupa lagunya kemarin. Ya kayak itu tadi nanti suara. Oh, itu. Kalau itu tadi lagunya lagu Ros. Artinya salah satu dari lahan Arab, lagu Arab. Nah, ini qiraah sab'ah. Ini ada beberapa kesalahan yang udah lumrah. Jadi dikatakan kalau lagu atau imam sab'ah, imam 7 itu adalah qiraah sab'ah. Padahal bukan, ya. Ini Said Muhammad di dalam ini penjelasannya. Jadi Al-Qur'an adalah qiraah sab'ah itu kan qiraah itu bacaan, sab'ah itu 7 ya. Itu berdasarkan hadis unzilal Qur'an wala sab'ati ahrufin. Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf. Huruf ini dijelaskan oleh para ulama adalah wajhul lughat. Wajah dan lughat. Nah, di sini tuh penjelasannya adalah penjelasannya itu ikhtilaf dari Quran. Kalau nanti sangat banyak sekali. 7 itu intinya bukan nama orang. Misal kita Imam Asim ataupun lagu Ros tadi, misal itu bukan kategori lagu qiraah sab'ah, bukan. Kalau lagu itu nagom ataupun ya khas Arab gitu ya. Khas Arab kayak Bayati, Ros, Jiharka, Soba, Sika itu kan lagu Timur Tengah. Lagu Arab karena hadis Nabi menyatakan Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan lahjah Arab dan suara Arab.
bukanlah Jawa misalnya. Nah ini perbedaan qiraah sab'ah ini ya, intinya bukan dari personil orangnya kan 7 yang biasa qurra'us sab'ah ya, itu ada 7, yaitu Imam Nafi', Imam Ibnu Amir, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Asim, Imam Kisai, Imam Hamzah. 7. Kalau kita kan Imam Asim ya kan, riwayatnya hafiz, rawinya hafiz. Ini yang kita baca tiap hari ini. Nah, ini termasuk qiraah masyhurah terkenalnya, qiraah yang banyak dibaca di negara-negara. Ada kalau di tempat saya di Maroko itu qiraahnya Imam Nafi', rawi Warsh. Jadi banyak majriha itu make taklil, make imalah kebanyakan. Ya. Yu'minun jadi yu'minun. Nah, itu. Jadi perbedaan sab'ah ini perbedaan dari lafadz, ada yang lafadznya itu mufrad, ada yang lafadznya itu jamak. Misalnya amanatihim ya di Quran, ada yang qiraah lain amanatihim. Nah itu. Ada perbedaan dari sisi i'rab. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa Adamu kalau kita ya kan. Tapi ada qiraah lain membaca fatalaqa Adama mir rabbih kalimatun. Jadi dibalik. Perbedaan dari sisi wujuhul i'rab. Ada dari sisi tasrif. Di situ Quran ada yang membaca Rabbana ba'id baina asfarina. Ba'id. Kalau kita ba'id, tasrifannya ba'ada. Tapi kalau ada qiraah lain ba'id, ba'id dari lafaz ba'ada. Kemudian disihotkan amr, di fi'il amr ba'id gitu. Tapi kalau kita ba'id. Kemudian yang keempat, ikhtilafnya, perbedaannya adalah takdim dan takhir. Ada yang diawalkan, ada yang dimundurkan. Misal fayaqtuluna wa yuqtalun. Quran kita bacanya fayaqtuluna wa yuqtalun. Tapi kalau Quran lain, qiraah lain fayuqtaluna wa yaqtulun, dibalik. Ada perbedaannya dari sisi ibdal atau ganti. Kalau kita kaifanu shizuha thumma naksuha lahma, kaifanu shizuha. Kalau di qiraah lain kaifanu shiruha, titiknya enggak ada. Ini gimana ya? Sah. Ini qiraah sab'ah. Kemudian ada perbedaan dari sisi tambahan, ziyadah dan naqas, tambahan dan kekurangan. Jadi di dalam Quran misalnya tajri min tahtihal anhar, kalau kita di Quran lain tajri tahtahal anhar, dihilangkan minnya. Tapi itu ada riwayatnya, boleh. Ada ikhtilaf dari sisi ini lahjah, tafkhim, imalah, tashil, ismam. Ini biasanya perbedaannya di situ. Ya. Majri, ada yang majroha, ada yang baca majroha, ada yang majroha, ditaklil Jadi itu perbedaan dan itu semua boleh. Jadi intinya kaidah yang dibuat oleh qurra itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu pertama, kok adzan terus HP saya ini. Harus sesuai rasam Quran itu ya. Quran itu harus pertama sesuai dengan rasam Utsmani, kedua harus sesuai dengan kaidah Arab, ketiga harus muttasil, harus bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Dah. Ini tentang qiraah sab'ah. Kita nanti akan praktek biar tahu ya, setidaknya kita itu biar pernah, meskipun belajarnya cuma Fatihah tok ya kan. Sebenarnya ilmu qiraat itu apa ya? Ilmu qiraat itu seperti dalam kitab-kitab qiraat ya, kitab Buduruz Zahira dan sebagainya itu ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan lafal bil kalimatil qur'aniyah, dengan kalimat-kalimat Quran itu ya. Wa turuqi adaiha ittifaqan wa ikhtilafan, dan jalur-jalur cara
membacanya, baik secara ittifaq yang sepakat antar ulama, qori, ikhtilaf dan juga ikhtilaf, ini ikhtilafnya dan sebagainya. Ma'azwik kulli wajhin ila naqiliha, yang disandarkan atau sesuai dengan sanad riwayat ya. Break sebentar 2 menit, nanti 12 sampai 12.30 lah. Lanjut lagi. Oh gitu. Nanti sama. Oke oke. Udah dapat lah. Oh iya iya. Oke, dirayakan. Ya. Ya. Tinggal satu tok ini tok. Tapi ya monggo. Tak apa. Oh betul. Oh iya. Salatnya biar gayeng. Biar enak. Monggo dirayakan. Disepakati. Ada jadwal dosen minggu. Iya. Ada kosong. Nggih. Oh, kematannya lupa minum. Nggih, nggih, nggih. Nggih, derakan nggih. 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 Setelah ini ada isoma disepakati 12.00 sudah kita tutup semua. Jadi untuk ada acara 11.27 disepakati 11.50 atau 11.55 semua sudah kembali, sehingga jam 12.04 sudah bisa dimulai lagi materi yang terakhir. Oke, 11.50 sudah harus